Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut yang terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Saudara-saudaraku, di podcast hari ini kita mencoba untuk memberikan pembahasan tentang fenomena atau satu peristiwa yang di dalam Islam tentu hanya ada dua saja hari raya ya. Yang pertama sudah kita lewati belum lama ya, yaitu hari raya Idul Fitri, dan yang segera ya akan kita sambut adalah hari raya Idul Adha. Nah, pada podcast kali ini marilah kita menyambut hari raya Idul Adha ini tentu sebagai sebuah syariat ya. Jadi dalam banyak hal kita seringkali kita peringati, dan Islam sendiri hanya mengajarkan tentang dua peringatan ini saja ya, atau dua hari raya saja, tidak ada hari raya yang lain ya. Nah, kenapa kita memperingati itu? Tentu kita coba mencari apa sebenarnya keutamaan terutama dalam kaitannya dengan hari raya Idul Adha adalah berkorban ya. Ibadah korban dalam Islam memiliki nilai yang sangat penting dan dianggap sebagai salah satu amal yang sangat dianjurkan. Tak hanya sebagai bentuk pengorbanan hewan, berkorban juga memiliki kandungan makna spiritual yang mendalam. Menurut etimologi, kata korban berasal dari bahasa Arab qoriba, yakrobu ya, wa kurbanan, wa kirbanan, yang berarti dekat ya. Maksudnya ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sebagian perintahnya. Hukum ibadah korban adalah sunnah muakkad, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah korban sejak disyariatkannya hingga wafat. Berkorban di raya Idul Adha memiliki keutamaan ya. Jadi Rasulullah ini walaupun tadi dikatakan bukan wajib ya, tetapi Rasulullah sendiri adalah tidak pernah meninggalkannya ya. Sederet keutamaan berkorban sebagaimana dikutip oleh Baznas ya, Badan Amil Zakat Nasional ya. Ada setidaknya 6 keutamaan ya kenapa kita diperintahkan untuk berkorban. Yang pertama, tentu berkorban adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berkorban menjadi satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya ia datang pada hari kiamat dengan tanduk, dengan kulit dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah itu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum darah itu tumpah ke tanah. Maka hendaknya kalian senang karenanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi keutamaan yang pertama dari ibadah kurban tentu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah dan sesuai dengan hadis tadi ya. Kemudian sebagaimana makna tadi ya adalah dekat kepada Allah, maka makna yang kedua dari ibadah kurban adalah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan ini sesuai dengan satu ayat di dalam Quran surat Al-Maidah ya. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Karena siapa berkorban karena takwa kepada Allah, maka akan diterima kurbannya. Jadi berkorban adalah untuk dalam rangka ketakwaan, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27. Kemudian tentu untuk mendekatkan tadi adalah dalam rangka apa? Dalam rangka meraih ketakwaan. Ya, jadi keutamaan berkorban adalah kita dapat meraih ketakwaan. Berkorban dapat menjadi media meraih ketakwaan. Pada dasarnya dapat melakukan ibadah. Umat Islam bukan melakukan persembahan daging dan darahnya, melainkan mendapatkan ketakwaan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi hikmah atau keutamaan berkorban itu bukan pada daging untanya, daging sapinya, daging dombanya, daging kambingnya, tetapi ketakwaan itulah yang akan dicapai ya. Jadi kepatuhan kita kepada Allah, kepada perintah-perintahnya, itulah hakikat dari kita berkorban. Kemudian keutamaan yang keempat ya, dari 6 keutamaan kita melakukan ibadah korban adalah dapat menambah amal kebaikan. Salah satu keutamaan berkorban dapat menambah amal kebaikan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Dalam keutamaannya, Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat untuk umat Islam yang menggunakan sebagian hartanya untuk berkorban. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dari Zaid Ibnu Arqam, ia berkata atau mereka berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah korban itu?" Rasulullah SAW menjawab, korban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim. Mereka menjawab, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan korban itu? Rasulullah SAW menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya bagaimana? Gitu ya. Dan Rasulullah SAW menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Jadi
menunaikan ibadah kurban dapat menambah amal kebaikan sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang diriwayatkan dari Zaid ibnu Arqam. Kemudian manfaat atau hikmah dari ibadah kurban, keutamaan ibadah kurban adalah hewan kurban menjadi saksi di hari kiamat. Keutamaan dari berkorban lainnya yaitu hewan tersebut akan menjadi saksi di hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sambungan hadis yang diriwayatkan Aisyah, sesungguhnya hewan korban itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban telah terletak di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir di tanah. Karena itu bahagiakan dirimu dengannya. Ya. Jadi hewan kurban akan menjadi saksi di hari kiamat ya, atas kepatuhan, ketundukan kita terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan yang keenam, yang terakhir, sebagaimana dikutip dari laman resmi dari Basnas, adalah dari keutamaan dari dimensi kemanusiaan. Tak hanya bermanfaat bagi orang yang berkorban ya, atau mudhohi, mengerjakan korban juga dapat membantu fakir miskin dari kelaparan. Islam sudah mengatur bagaimana menyeimbangkan perekonomian dan aspek kemanusiaan sosial. Salah satunya dengan cara berkorban. Dengan berkorban secara tidak langsung menjadi penghubung rasa kasih sayang dan kepedulian antara fakir miskin dengan mudhohi. Jadi itulah 6 keutamaan berkorban sebagaimana dilansir dari laman resmi dari Basnas. Jadi yang pertama saya ulangi adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dapat meraih ketakwaan. Yang keempat dapat menambah amal kebaikan. Yang kelima, hewan kurban menjadi saksi di hari kiamat. Dan yang terakhir adalah hewan kurban dalam dimensi kemanusiaan akan menghubungkan antara golongan the have dengan golongan bawah. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menyembelih, kita bisa menunaikan ibadah kurban ya dengan segala rangkaiannya ya, dengan satu puasa sunnah di hari Arafah ya, ada juga yang ditambahkan dengan 1 hari sebelum hari Arafah gitu ya. Bahkan juga ada yang menganjurkan puasa sunnah sejak mulai bulan Zulhijjah ya. Kemudian dilanjutkan dengan kita melakukan sholat Idul Adha yang kita wajib, semuanya wajib untuk datang ke lapangan, bahkan saudara-saudara kita yang sedang berhalangan pun ya, perempuan yang mungkin sedang haid, sedang menstruasi pun dianjurkan untuk datang ke lapangan untuk mendengarkan khotib Jumat ya, khotib sholat Idul Adha maksudnya ya. Dan nanti dilanjutkan dengan penyembelihan kurban. Dan mari kita lakukan ibadah kurban bukan dengan kesombongan, bukan dengan riya, tetapi dengan penuh keikhlasan karena ketundukan kita semata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.